Alhamdulillah pemerintah Kota Banda Aceh, masa Pak PJ Wali Kota Amiruddin, sangat fokus dan konsisten menjaga angka inflasi. Berbagai upaya kita laksanakan untuk menjaga inflasi, apakah itu gerakan menanam, operasi pasar murah, gerakan pasar murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PehTem, tepatnya di episode ke-87 tahun keempat edisi Senin 17 Juni 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PehTem, kali ini kita akan membahas tentang tema tekan angka inflasi. Pemerintah Kota Banda Aceh beri solusi untuk masyarakat dengan narasumber kita M. Nurdin M.Sos, MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan DP2KP Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Baik. Terima kasih Bang sudah hadir ke PehTem. Hari ini kita berbincang tentang tekan angka inflasi. Pemerintah Kota Banda Aceh beri solusi untuk masyarakat. Sebenarnya gimana sih sebenarnya terjadi inflasi nih Bang Nurdin? Ketika kita berbicara inflasi tentu berbicara tentang kenaikan harga, ya, harga pokok. Itu seperti apa di Kota Banda Aceh khususnya? Iya, terima kasih Bu Mina. Jadi insya Allah di Banda Aceh terkait dengan inflasi ini merupakan salah satu strategi pemerintah dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk melakukan penanganan atau menjaga angka inflasi agar jangan terjadi kenaikan harga, terutama harga bahan pokok atau bahan pangan, supaya daya beli masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, itu bisa terjangkau. Jadi maka semua unsur terkait pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah ini secara konsisten ini terus menjaga angka inflasi ini agar dapat terkendali dengan baik. Oke, bagaimana cara menjaganya? Kalau misalnya kita melihat misalnya fenomena ataupun inflasi ini terjadi dari tahun ke tahun, bahkan bisa dalam satu tahun itu berapa kali kenaikan harga seperti itu. Ini tentu kalau misalnya harga pokok kita lihat di pasar nih Bang Nurdin, itu kerap sekali terus naik, sifatnya fluktuatif ya, naik turun seperti itu, tapi nggak pernah turun drastis, artinya naik terus seperti itu. Ini seperti apa? Ya, untuk setiap kenaikan harga bahan pangan atau bahan pokok itu setiap saat itu dimonitor oleh pemerintah, terutama dinas yang berkaitan langsung dengan bahan pangan seperti dinas kami, yaitu Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, itu memiliki tugas memonitor pergerakan angka bahan pangan, harga bahan pangan. Kalau harga bahan pangan itu punya standar dari pemerintah, ada harga eceran tertinggi atau ada harga acuan pemerintah yang ditetapkan oleh Badan Pangan atau Kementerian Teknis terkait. Jadi semua harga itu punya standar. Begitu terjadi kenaikan, kenaikannya wajar atau tidak. Kalau kenaikan wajar, intinya itu pemerintah memberi beberapa langkah-langkah, upaya-upaya penanganan. Misalnya tadi kita sudah mengecek harga pangan itu naik, kan? Berarti lakukan tindakan. Tindakannya apa? Pertama, melakukan operasi pasar atau pasar murah, atau di kami namanya gerakan pangan murah. Itu memberi subsidi kepada komoditi pangan pokok seperti beras, kemudian gula, minyak goreng, telur yang notabene itu dikonsumsi oleh setiap rumah tangga. Dan biasanya kenaikan harga itu menjelang hari-hari keagamaan nasional seperti megang puasa, megang Idul Fitri, dan baru-baru beberapa waktu yang lalu itu menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadi begitu terjadi potensi
diperkirakan ada potensi kenaikan harga, pemerintah daerah itu langsung melakukan intervensi dengan melakukan operasi pasar. Nah, itu salah satunya. Oke, siapa yang menentukan harga itu naik dan turun? Apakah pemerintah atau pemerintah punya standar, punya acuan. Jadi seperti beras, beras itu telah ditetapkan oleh Badan Pangan, itu harga beras di tingkat konsumen itu harga per kilonya 14.400. Dan harga tersebut juga ditetapkan dengan peraturan Kepala Badan Pangan, sehingga itu menjadi acuan bagi seluruh Indonesia, menjadi harga jual di tingkat konsumen. Di tingkat produsen juga harganya berbeda, jadi lebih murah. Jadi apabila terjadi kenaikan, intinya kalau terjadi kenaikan di atas 15% itu udah dalam posisi warning. Jadi pemerintah daerah, pemerintah pusat harus mengambil langkah-langkah agar daya beli masyarakat itu bisa bisa menjangkau, jadi harganya disubsidi. Oke, apakah inflasi ini Bang Nurdin terjadi karena memang misalnya mata uang rupiah rendah atau memang karena kelangkaan barangnya? Karena kalau misalnya secara logika, misalnya Bang Nurdin bilang tadi pemerintah yang tetapin harganya, pemerintah yang juga memberikan subsidi, kan ini jadi permainan harga pasar. Ini kan rasional nih Bang Nurdin. Itu seperti apa? Penyebab inflasi itu sendiri kenapa nih Bang Nurdin? Jadi kalau inflasi itu sebenarnya secara teorinya banyak dipengaruhi itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Jadi sebenarnya itu cuman di Indonesia ini pemerintah pusat sampai itu melakukan berbagai kebijakan. Intinya beberapa waktu yang lalu ada kenaikan biaya BBM, otomatis itu akan berpengaruh terhadap semua sektor. Nah, pasti terjadi kenaikan harga beras karena ongkos angkutnya juga atau semua komoditi lah berpengaruh. Sehingga kebijakan moneter itu di satu sisi itu tetap dipertahankan. Tapi pemerintah pusat, pemerintah daerah lakukan upaya-upaya agar harga itu bisa kita kendalikan. Bagaimana cara mengendalikan? Bantu dari hulu ke hilirnya. Jadi dipastikan produksinya mencukupi, kemudian jalur distribusinya dibantu, terutama misalnya kayak kita, seperti kita lah. Misalnya kita punya ketergantungan dengan Medan, Sumatera Utara. Semua bahan pokok kita kan sebagian besar masuknya dari sana atau dari beberapa kabupaten kota seperti Benar Meriah atau Aceh Tengah, atau komoditi cabai juga masuknya dari PD. Dipastikan pasokannya itu untuk ke Banda Aceh itu tersedia dengan cukup, terdistribusikan dengan baik, tidak ada permasalahan di ketersediaan atau persediaan dan transportasinya. Oke, sehingga berarti kita karena tidak cukup ya? Iya, tidak cukup. Biasa ini kan dipengaruhi oleh hukum permintaan. Jadi kalau permintaan tinggi biasanya harga akan naik kan. Jadi biasanya di mekanisme pasar lah berlaku. Dan pemerintah mengantisipasi itu, terutama pada saat hari-hari besar lah. Bisa nggak misalnya kita memutuskan antara misalnya pemasokan kita dari Medan, cukup dari Aceh saja? Apakah tidak cukup nih Bang Nurdin? Kalau misalnya analisa pasarnya seperti apa? Kalau untuk beberapa komoditi, terutama bahan pangan, ketergantungan kita dengan daerah penghasil itu sangat tinggi, terutama seperti telur. Telur kita banyak tergantung dari luar daerah, dari Sumatera Utara. Padahal banyak peternak kita juga itu yang Medan tuh ngambil dari peternak kita. Tapi untuk kebutuhan di Aceh atau di Banda Aceh justru kita dapat pasokan dari Sumatera Utara juga. Demikian juga beras. Banyak kilang-kilang kita yang lebih cenderung menjual ke Medan
Kenapa kilang? Karena memang kilang-kilang kita mereka beli jual ke Medan itu langsung cash and carry. Hari ini masuk barang dia bayar. Tapi kok di kilang kita menjual kepada pedagang kita kan kayak orang jual kue. Tunggu laku baru setelah laku baru dibayar. Nah, jadi kebanyakan kondisi itu yang terjadi. Terus kalau misalnya dilihat dari fenomena sosial, Bang Nurdin, apakah memang kalau misalnya kita banyak misalnya ketergantungan barang ya dari luar daerah Aceh, artinya masyarakat Aceh sendiri tidak produktif terhadap misalnya sektor pertanian, misalnya. Kalau ikan juga kita masih dari Medan, ada nggak kan? Ada ya? Masih ada. Dari Medan ya. Padahal dengan sumber daya alam kita laut, kenapa harus masih menampung dari ikan dari Medan? Jadi ini ada sedikit perbedaan. Jadi jumlah produksi ikan kita oleh banyak misalnya nelayan kita atau toki-toki yang ada di sini justru lebih tertarik menjual ke toki besar di Medan. Jadi nanti dari Medan masuk lagi ke mari. Ini faktor yang seperti saya sampaikan tadi. Intinya kalau mereka jual langsung ke di Medan, mungkin mereka langsung dapat pembayaran langsung kan. Tapi kok misalnya toki-toki besar di sini belum tentu mereka dapat pembayaran langsung. Demikian juga beras. Kilang-kilang kita yang ada di kalau produktif cukup produktif, terutama di kawasan penghasil itu seperti DPD. Seperti orang kan nggak tahu kayak Yusima itu produk berasnya produk PD itu, ya kan? Tetapi nyatanya kita terima kadang-kadang dari luar daerah masuk kemari, padahal kilangnya ada di kawasan PD. Oke, tapi menarik ini pemirsa PHTM, ketika ini Bang Nurdin sendiri adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan DP2KP Kota Banda Aceh. Beberapa bulan lalu ada fenomena nih Bang Nurdin di Lampulo, ada nelayan menangkap beberapa ton ikan itu sampai dibuang. Nah, kenapa kita tidak apa solusi dari dinas sendiri sehingga ini tidak terjadi lagi pembuangan ikan secara massal seperti itu? Kan sangat rugi. Kenapa tidak bisa di stok ke Medan, barter lah? Jadi itu fenomena yang terjadi beberapa waktu yang lalu, itu di saat panen melimpah. Jadi kondisi yang kita alami di Aceh itu nelayan menangkap dengan di luar kapasitas daya tampung nelayan sendiri. Intinya kapal yang pergi berlayar, pergi menangkap ikan itu biasa durasi 1 minggu atau beberapa. Mereka akan membawa es atau tempat penampungan ikan untuk jumlah hari yang tepat lah untuk pelayaran mereka sehingga kembali. Karena jumlah penangkapan atau di laut itu hasilnya melimpah sehingga itu ikan-ikan tersebut tidak tertampung di dalam. Begitu sampai ke darat, ikan tuh kualitasnya udah menurun, sehingga itu yang mau dijual. Tentu begitu itu dibeli oleh muge-muge kita, daya tahan ikan tersebut tidak seperti kita baru memancing, sehingga sudah busuk, udah luan kualitasnya sudah luan menurun sejak di kapal. Jadi begitu sampai ke darat, ya ikan dengan kualitas yang kurang baik, mana mungkin orang beli. Maka ikan tersebut seperti mubazir. Oke, untuk ketersediaan tempat ikan, maksudnya wadah misalnya bisa bertahan beberapa hari, tempat safety-nya kalau kita bilang di Kota Banda Aceh atau Lampulo, itu ada nggak? Kalau di Lampulo sendiri tersedia itu kebetulan di pemerintahan dengan undang-undang kita dibatasi. Pertama, kewenangan kabupaten kota kita berwenang hanya perikanan tangkap untuk kapal dengan 10 JT. 10 JT itu kapal kecil-kecil. Di atas 10 JT sampai 50 JT itu kewenangan provinsi. Termasuk di Lampulo. Lampulo itu PPS Samudra tipe A, itu
adalah salah satu pelabuhan samudera yang melayani ekspor impor sebenarnya. Jadi mereka punya standar, salah satunya menyediakan cold storage. Cold storage itu untuk menyimpan ikan-ikan yang kualitas ekspor. Cuman yang kualitas ekspor ini kan tidak semua ikan masuk kategori kualitas ekspor. Jadi yang masuk ke cold storage itu adalah ikan-ikan yang kualitas ekspor kan. Jadi ikan-ikan seperti yang kejadian kemarin itu tidak termasuk dalam kategori itu. Jadi ikan udah kualitasnya kurang baik, itu tidak mungkin dimasukin ke cold storage tersebut. Apalagi cold storage tersebut juga untuk ikan-ikan yang diekspor keluar kan. Oke, baik, kita kembali ke inflasi dan pangan. Ini Dinas Pangan Pertanian itu juga meluncing tanam cabai ya? Iya, gerakan itu seperti apa nih? Apakah memang karena krisis cabai makanya tanam cabai itu kan di daerah mana nih tanam cabainya? Kalau panas kayaknya nggak berbuah nih, Bang Nurdin. Jadi untuk penanganan inflasi daerah, pemerintah pusat itu sudah menetapkan 6 langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Yang salah satu langkahnya yaitu melakukan gerakan menanam. Kenapa gerakan menanam itu diperlukan? Intinya itu dilakukan sebagai upaya langkah dan antisipasi pemerintah daerah agar ketersediaan bahan pangan di daerah itu mencukupi dan itu bisa dikonsumsi atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi gerakan tanam cabai itu menjadi salah satu alternatif kita pilih di Banda Aceh. Sebenarnya judulnya gerakan menanam, tapi kita fokus ke gerakan tanam cabai. Kenapa? Karena tren komoditi pangan cabai ini harganya yang lain sudah turun, cabai itu nggak pernah turun, harganya tinggi terus. Dan hasil survei kita di lapangan itu petugas-petugas kita, permasalahan utama pertama ketersediaan. Jadi persediaan kita sangat tergantung dari daerah penghasil. Mana daerah penghasil? Aceh Besar termasuk, PD termasuk, Benar Meriah termasuk, dari luar Provinsi Aceh juga termasuk. Jadi permintaan banyak, kemudian persediaan sedikit sehingga harganya melambung tinggi. Maka untuk itu kita lakukan kebijakan bersama, tentu dengan surat edaran wali kota. Semua pihak diminta mendukung, bukan hanya dinas, ini sampai ke level pemerintahan kampung. Jadi apalagi di dinas kami ada program namanya P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Jadi kami menghimpun ibu-ibu rumah tangga, kami laksanakan program P2L tersebut kepada ibu-ibu rumah tangga untuk diberikan bantuan. Setiap bantuan itu 50 juta per KWT, kelompok wanita tani. Mereka membuat rumah bibit, membeli bibit, mengolah bibit tersebut, sehingga program tersebut di samping menyediakan bibit tanaman untuk ditanam di lokasi area P2L tersebut, bisa diambil oleh anggota kelompok untuk dibawa pulang, ditanam sendiri, dan hasilnya nanti mereka nikmati sendiri. Baik, terima kasih Bang Nurdin atas diskusi hari ini. Mungkin sebagai closing statement, silahkan sampaikan kepada pemirsa PEHTEM tentang bagaimana inflasi dan bagaimana pemerintah menangani tentang inflasi tersebut. Silakan Bang Nurdin. Iya, untuk inflasi di Banda Aceh, alhamdulillah pemerintah Kota Banda Aceh masa Pak PJ Wali Kota Amiruddin sangat fokus dan konsisten menjaga angka inflasi. Berbagai upaya kita laksanakan untuk menjaga inflasi, apakah itu gerakan menanam, operasi pasar murah, gerakan pasar murah, atau upaya-upaya lain
yang dilakukan. Jadi itu juga terdampak langsung kepada angka inflasi kita yang di Banda Aceh saat ini angkanya terbaik di Aceh dibandingkan kabupaten kota dan terbaik di Provinsi Aceh, malah masih di bawah angka inflasi provinsi dan angka inflasi nasional. Ya, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, semua program pemerintah Kota Banda Aceh bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih Bang Nurdin. Baik pemirsa PTM, saya mewakili dari manajemen PTM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa PTM yang ada di rumah yang telah menonton channel kami di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa like dan subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.